Halo Sobat Novel Stories Donghua, yuk kita markibung, mari kita sambung ceritanya. Episode ke-6, Persiapan. Langsung ke dalam alurnya. Penduduk desa semua ketakutan, dan semua dalam keadaan linglung bodoh. Meskipun mereka telah mendengar tentang ini sebelumnya dan tahu bahwa fisik lelaki kecil itu jauh melebihi teman-temannya, tidak ada yang bisa membayangkan bahwa itu sangat tidak normal. Dia seharusnya tidak menggunakan kekuatan misterius Bontex, kan? Seseorang bertanya. Tidak, dia tidak melakukannya. Saya melihat dengan sangat jelas bahwa dia murni menggunakan kekuatan tubuhnya. Pemimpin kelompok pemburu Si Linghu menjawab. Hong. Si kecil Si Hao melemparkan kuali tembaga ke tanah, dan saat menabrak tanah, asap dan debu mencemari udara. Dia dengan cepat mundur selangkah, menghindari debu yang membubung. Suara keras ini sekali lagi membuat hati penduduk desa menegang, ini benar-benar iblis kecil. Hasilnya sungguh sulit dipercaya, seorang bayi berusia 3 tahun mengangkat kuali 1000 jin. Belum lagi di sekitar pegunungan, akan sulit menemukan seseorang seperti dia bahkan di dalam batas bumi ini. Penduduk desa semua tercengang, dan bahkan kepala Si Yunfeng terkejut. Dia tidak percaya bahwa Si Hao dapat mengangkat kuali sebesar itu pada usianya saat ini, dan tidak pernah mengharapkannya sama sekali. Apakah ini nyata? Bagaimana mungkin si bocah Si Hao itu memiliki kekuatan yang begitu konyol? Saya belum pernah mendengar tentang anak seperti ini. Petik 2. Ini benar-benar tidak terbayangkan. Jika dia tidak memiliki tubuh manusia, saya akan berpikir bahwa ada anak binatang purba yang datang ke sini. Petik 2. Semua penduduk desa berbalik, dan mereka mengomentari penampilan mencolok si kecil itu. Ketua, Anda pernah ke beberapa daerah makmur kan? Apakah Anda pernah bertemu dengan anak-anak seperti ini? Petik 2. Tepat sekali. Yunfeng, Anda pernah ke banyak suku yang kuat. Pernahkah kamu mendengar tentang orang seperti iblis kecil ini? Bahkan beberapa tetua tidak bisa menahan diri lebih lama lagi dan harus bertanya. Si Yunfeng menjawab, saya pernah berada di klan yang memiliki beberapa juta anggota dan bertemu dengan beberapa anak luar biasa mereka. Mereka semua memiliki sumber daya luar biasa dalam jumlah tak terbatas yang akan membuat siapapun tercengang. Meskipun mereka cukup tangguh untuk usia mereka, dibandingkan dengan si kecil, mereka masih agak kurang. Petik 2. Penduduk desa yang mendengar itu semua menjadi kosong, dan kemudian semua mulai tertawa. Ini adalah surga yang menunjukkan dukungan terhadap desa batu. Seorang anak kecil yang memiliki kekuatan yang mirip dengan keturunan binatang purba, apa yang akan terjadi setelah dia dewasa? Desa batu akan menjadi makmur karena dia. Seorang tetua berkata sambil menganalisis, klan besar yang kaya dan berkuasa itu memiliki ahli sebanyak pohon di hutan. Mereka pasti telah membunuh binatang buas yang sangat menakutkan dan menggunakan darah asli dari binatang purba yang jarang terlihat untuk memurnikan dan membaptis tubuh anak-anak mereka yang sangat berbakat. Jika tidak, perbedaannya jika dibandingkan dengan si kecil akan lebih besar. Petik 2. Ada berbagai bidang tak terbatas, luas dan tak terbatas. Klan besar dan wilayah aristokrat dari legenda mungkin memiliki anak yang lebih tangguh. Bagaimanapun, dunia ini terlalu besar, dan hal-hal yang kita pahami hanyalah sebagian kecil dari apa yang sebenarnya ada di luar sana. Kata Si Yunfeng. Pertunjukan seni bela diri kali ini membuat semua penduduk desa sangat senang. Anak-anak semuanya cukup kuat, dan potensi pertumbuhannya besar. Adapun Si Hao, itu adalah kebahagiaan di luar harapan mereka, karena penampilannya benar-benar terlalu mengejutkan. Sementara semua orang mulai berpencar, beberapa tetua klan serta Si Linghu dan beberapa individu penting lainnya tidak pergi. Mereka terus berdiskusi serius seperti sebelumnya, seolah-olah diskusi mereka sebelumnya tidak pernah berakhir. Ketika Si Hao tumbuh di masa depan,
dalam situasi 1 lawan 1, tidakkah dia akan mampu mengalahkan seorang remaja yang ganas dan berdarah murni Suanni dengan tangan kosong? Selama salah satu dari binatang purba legendaris itu keluar, maka klan yang sangat kuat dan besar pun akan dengan mudah dihancurkan. Petik 2. TL, Suanni adalah singa mitos. Itu disebutkan dalam Coiling Dragon. Salah satu penatua memadamkan pikirannya yang membara dan berkata, memiliki potensi saat Anda masih muda tidak berarti bahwa Anda akan menjadi individu yang kuat yang akan mengejutkan dunia. Anda harus tahu bahwa ada banyak jenius yang menghilang saat mereka masih muda. Petik 2. Semua orang tidak bisa berkata-kata, dan segera setelah itu menganggukkan kepala. Si Yunfeng mengerutkan kening dan berkata, sekarang setelah kamu menyebutkannya, si Hao lahir di desa ini, jadi dia tidak lahir dengan fisik anak-anak lain dengan orang tua Xiantian. Dia memiliki awal yang buruk dari mereka, dan kami tidak dapat menyediakan untuknya seperti klan besar dengan darah sejati kuno, harta gunung, obat mujarab, del. Si Linghu berkata, saat ini dia masih muda. Jika sebelumnya, maka mungkin dia akan sangat terlambat untuk mengejar anak-anak dari klan besar itu. Petik 2. Si Yunfeng berpikir sejenak sebelum berkata, menurut pemahaman saya, begitu seorang anak berbakat mencapai usia 5 tahun dalam salah satu klan besar di dalam batas dunia yang besar, mereka akan memasuki baptisan penting pertama dalam hidup mereka. Mereka akan ditempatkan di dalam tungku tembaga banyak obat mujarab serta darah asli kuno dan beberapa bahan lain untuk perlahan-lahan memurnikan tubuh, memungkinkannya untuk meningkatkan kekuatan. Petik 2. Yang lainnya mendesah pelan, bagaimanapun, ini hanyalah sebuah desa kecil. Mungkinkah mereka benar-benar bersaing dengan klan besar itu? Bahkan tidak mungkin bagi mereka untuk mendapatkan obat mujarab itu dan darah asli kuno dari legenda. Kami hanya akan mencoba yang terbaik untuk membunuh beberapa binatang raksasa dan mengambil sebagian dari darah mereka yang berharga. Kami akan mengumpulkannya sedikit demi sedikit dan bersiap untuk baptisan anak kecil yang berusia 5 tahun, desah seorang tetua. Si Linghu mengerutkan kening dan mengangkat masalah lain. Untuk dapat bersaing dengan anak-anak kuat dari legenda, selain melepaskan tubuhmu dan membangun fondasi yang kuat, mempraktikkan teknik kultivasi yang diwariskan juga merupakan masalah penting. Kepala si Yunfeng menganggukkan kepalanya dan menjawab, saya akan mencari solusi untuk masalah ini. Semua orang pada saat itu menjadi bingung kata-kata. Mereka semua tahu di masa lalu, kepala suku pergi untuk menjelajahi daerah yang jauh, dia telah memasuki beberapa sekte. Pada akhirnya, melalui harga darah dan nyawa, dia membawa kembali beberapa teks tulang. Mungkinkah itu sebanding dengan yang diturunkan oleh klan besar itu? 10 atau lebih bersaudara menjalani hidup atau mati perjuangan bersama, dan hanya 2 dari mereka yang kembali sambil berlumuran darah. Pada akhirnya, hanya kepala suku yang selamat, namun dia masih terjangkit penyakit aneh. Masa lalunya adalah sesuatu yang tidak pernah dia bicarakan, dan tidak ada penduduk desa yang menanyakannya juga. Apa sebenarnya yang terjadi tahun itu? Jelas ada rahasia yang tidak ingin dia ungkapkan. Pada hari-hari berikutnya, kepala si Yunfeng selalu sangat sibuk, dan sering kali perlahan-lahan memurnikan jamu. Di dalam halaman, kuali kompor tidak pernah kehabisan api, dan bau obat sangat menyengat. Kakek kepala, Anda tidak perlu bekerja terlalu keras dan terlalu lelah. Kamu juga perlu istirahat. Bulu mata laki-laki kecil itu agak panjang, dan lebih cantik dari bulu mata anak perempuan saat dia dengan bijaksana menasihati lelaki tua itu untuk istirahat. Tidak perlu. Si Yunfeng tertawa sambil menggelengkan kepalanya. Beberapa tetua klan serta si Linghu dan orang-orang lain yang akrab dengan situasi tidak memberitahu si Hao terlalu banyak. Dia tidak tahu bahwa si Yunfeng sebenarnya sedang mempersiapkan pembaptisan 5 tahunnya. Saat matahari terbenam,
datanglah pasukan berburu yang kembali. Masing-masing memiliki seekor binatang buas di pundak mereka. Meski ada beberapa yang terluka, mereka semua tetap berbicara dan tertawa. Halaman batu kepala desa terletak di dekat pintu masuk desa, dan Si Hao saat ini berdiri di depan pintu masuk halaman sambil melihat semua orang yang kembali. "Paman, kalian semua kembali." Dia mengangkat wajah kecilnya yang polos dan lembut. Matanya jernih dan hitam cemerlang saat dia dengan sopan menyapa sekelompok individu yang kembali. "Kemarilah, ini buah beri favoritmu. Paman memilihnya khusus untukmu." Si Linghu menyerahkan paket yang dibungkus dengan kulit binatang. Setelah membukanya, bagian dalamnya berwarna merah cerah. Aroma manis menyebar, dan setiap buah bulat seperti akik yang berkilau dan tembus cahaya. "Terima kasih Paman." Si Hao mengedipkan mata besarnya, dan dengan senang hati menerima beri. Pada malam hari, penduduk desa sekali lagi mempersembahkan mayat binatang itu ke pohon willow sebagai korban. Setelah menyelesaikan upacara, beberapa mangsa yang lebih spiritual dikirim ke halaman kepala. Segera setelah itu, bau darah mulai menyebar dari halaman batu. Beberapa binatang buas berbaris di sana, tubuh mereka berlumuran darah. Selain itu, tubuh binatang buas secara bertahap mengering, dan berkedip-kedip dengan simbol, membuatnya tampak aneh dan misterius. Itu adalah teks tulang, dan pada saat ini, itu terjalin di dalam darah saat aliran listrik kecil melintas. Sepertinya si Yunfeng sedang melakukan sihir, dan dia saat ini menggunakan kekuatan misterius untuk perlahan-lahan memperbaiki fitur terbaik dari darah binatang untuk mendapatkan obat darah. Setelah menjalani peleburan dan pemurnian terus-menerus, jumlah darah binatang semakin berkurang. Pada akhirnya, hanya ada satu tetes darah yang tersisa, dan itu dikumpulkan ke dalam wadah batu giok. Manik. Darah itu berkilau dan tembus cahaya, dan sangat cemerlang seperti berlian darah. Menurut apa yang tercatat dalam teks tulang, selama pembaptisan 5 tahun, obat mujarab, darah asli, dan komponen misterius lainnya akan memiliki efek mistik pada fondasi seseorang, sangat memengaruhi masa depan seseorang. Kepala si Yunfeng dengan lembut berbicara. Dia tidak ingin menyia-nyiakan bakat si Hao, dan tidak ingin dia tertinggal di belakang jenius klan besar lainnya. Dia selalu memikirkan cara untuk menabung materi yang dibutuhkan untuk pembaptisannya. Lebih baik pergi tanpa daripada pergi dengan pilihan yang buruk, hanya darah asli berkualitas tinggi yang berguna untuk si kecil. Sayangnya, ini benar-benar terlalu langka. Selain itu, jika terlalu kuat, mungkin terlalu sulit untuk ditangani. Dia diam-diam berkata pada dirinya sendiri. Episode ke-7. Sarang kayu hitam. Langsung ke dalam alurnya. Awalnya, hutan pegunungan yang rimbun dipenuhi dengan aura mendung. Serangga beracun berkeliaran, dan binatang yang mengaum itu menindas seperti guntur. Ada harimau ganas, ular berbisa, serta makhluk lain yang meninggalkan bau khas yang menyerang lubang hidung, membuat kulit dan tulang orang bergetar. Mengaum. Dari dalam pegunungan, suara gemuruh seperti guntur bisa terdengar, menyebabkan batu gunung itu runtuh. Gemuruh bergema, hutan bergoyang dengan keras, dan daun-daun beterbangan dengan liar. Di kejauhan, binatang besar dan ganas berkeliaran. Sekelompok wajah anak-anak memucat. Sudah ada jarak antara mereka dan desa batu saat mereka bersembunyi dari orang dewasa. Mereka memasuki hutan tua, tapi untungnya mereka tidak memasuki area tempat tinggal sebenarnya dari binatang buas itu. Saudara Dazuang, hutan pegunungan terlalu berbahaya. Kami masih terlalu muda. Kita tidak boleh maju lagi. Seorang anak kecil berkata dengan suara gemetar. Mereka tumbuh di dekat hutan pegunungan ini dan secara alami mengetahui bahaya yang terkait dengannya. Ada banyak jenis binatang buas, dan bahkan orang tua mereka harus sangat berhati-hati saat bertualang di dalam hutan pegunungan ini,
karena mereka dapat dengan mudah kehilangan nyawa. Anak-anak dalam kelompok ini masih kecil, dan total ada sekitar 10 anak. Pemimpin kelompok itu justru si Dazuang yang mengangkat kuali tembaga 1000 jin itu. Dia memiliki alis yang tebal, mata yang besar serta lengan yang tebal dan besar, apalagi tingginya hampir melebihi beberapa orang dewasa. Dia melihat ke arah orang lain dan bertanya, "Pihou 1, berapa jauh lagi?" Nama lahir Pihou adalah Si Zonghou dan dia lahir kering dan kurus. Namun, dia memiliki kekuatan yang besar dan juga pintar dan cerdik. Dia menjawab, "Saya mendengar dari Paman Linghu bahwa desa tebing tidak terlalu jauh dan berada di arah ini, jadi kita harus segera ke sana." "Si Hao, apa pendapatmu?" Si Dazuang bertanya. Di masa lalu, Si Hao hanya sekelompok kumbang gelandangan anak-anak dan ditandai sederhana kemanapun mereka pergi. Sejak dia mengangkat kuali tembaga itu dan membuat semua orang dewasa memandangnya seolah dia sedikit aneh, tidak perlu menjelaskan reaksi anak-anak. Dia segera menjadi salah satu anggota tulang punggung grup mereka. Akan sangat berbahaya jika kita terus berjalan. Suara Si Hao kecil tajam dan jernih, dan mata hitam putihnya yang jernih melesat bolak-balik saat dia berbicara secara realistis. "Tapi jarak dari sini sebenarnya tidak terlalu jauh," kata si Dazuang. "Lebih dari separuh anak pindah dan ingin terus berjalan. Jika kalian ingin pergi, maka saya akan pergi juga." Little Si Hao berkata dengan suara muda dan tidak dewasa. Persis seperti ini, rombongan anak-anak sekali lagi melanjutkan perjalanan mereka dan melakukan perjalanan kira-kira 1 li. Pohon-pohon besar mulai menipis, dan vegetasi menjadi semakin langka. Binatang buas semakin sering muncul, dan gelombang energi yang tidak menyenangkan meresap ke udara. Di dalam pegunungan batu yang terjal ada stone forest yang besar. Itu tenang dan tidak bersuara, dan tersebar di lantai adalah beberapa sisa-sisa binatang besar yang mati, seputih salju dan menakjubkan. Pihou melihat sekeliling dan berkata dengan suara lembut, "Ada di sini, aku pernah mendengar Paman Linghu membicarakannya sebelumnya." Tempat persembunyian mereka terletak di tebing di jurang Stone Forest. Petik 2. Si Dazuang juga merendahkan suaranya dan mengingatkan semua anak, tulang-tulang binatang ini kemungkinan besar adalah sisa-sisa makanan binatang. Meski saat ini seharusnya tidak berada di dalam sarangnya, kita tetap perlu berhati-hati. Anda benar-benar tidak dapat ditemukan. Jika tidak, kemungkinan besar Anda akan kehilangan nyawa. Petik 2. 10 atau lebih anak itu semuanya tumbuh di daerah terpencil yang besar. Kewaspadaan mereka sangat tinggi, mirip dengan binatang gunung kecil. Mereka dengan cepat dan gesit bersembunyi di dalam celah-celah Stone Forest untuk menutupi tubuh mereka. Mereka mengamati sekilas lingkungan mereka dan memanfaatkan angin untuk mencari bau. Setelah itu, mereka saling menganggukkan kepala, dan dengan kekuatan kera dan monyet, mereka menyerbu ke bagian terdalam hutan batu. Di sepanjang jalan, mereka menemukan banyak sisa kerangka. Ada tulang biasa yang berwarna putih salju dan sangat besar, dengan panjang kira-kira 5-6 meter, serta tengkorak binatang berukuran besar batu kilangan. Mereka semua berasal dari berbagai binatang buas dan burung yang dimakan, menyebabkan tempat itu mengembangkan atmosfer mati. Lagi pula di sini perlu istirahat sebentar. Jika itu mereproduksi dan menghasilkan keturunan, saat penduduk desa batu kita memasuki pegunungan, mereka pasti akan dihadapkan pada ancaman mematikan ini. Paman Linghu dan yang lainnya telah membahas hal ini selama beberapa hari dan mengamati karakteristik serta kebiasaannya. Anak-anak ini bergumam sambil ngebut. Kecepatan mereka sangat cepat, dan mereka seperti 10 tornado kecil saat mereka menyerbu ke jurang hutan batu. Di depan mereka ada tebing batu. Daerah itu tandus dan semakin sunyi. Ada sarang besar yang dibangun di atas tebing dari potongan kayu hitam, dan itu memancarkan perasaan suram.
Anak-anak itu, semuanya terpisah jauh, tersembunyi di antara celah-celah bebatuan gunung. Sarang hitam itu sangat besar, dan diameternya mencapai 10 meter. Siapapun bisa melihat bahwa sarang itu milik burung ganas. Jadi itu di sini. Elang skala hijau ini mengembara dalam waktu yang lama sebelum akhirnya membangun sarang raksasa ini. Jadi apa yang dikatakan Paman Linghu itu benar, dan akan melahirkan bayi. Petik 2. Mata kelompok anak-anak itu berbinar. Ini adalah tujuan utama mereka. Ini semua adalah jenis burung yang sangat agresif dan kuat, dan tubuh mereka memiliki darah magis. Mereka sangat sulit untuk dihadapi, dan jika burung itu memutuskan untuk memangsa binatang buas atau makhluk ganas, mereka akan mati, akan sulit bagi mereka untuk melarikan diri hidup-hidup. Di bawah pengamatan Paman Linghu dan yang lainnya, elang sisik hijau jantan tidak muncul akhir-akhir ini dan ada kemungkinan bahwa beberapa kecelakaan tak terduga terjadi di dalam pegunungan yang menyebabkannya binasa. Setiap hari pada siang hari, seekor burung betina akan muncul untuk berburu mangsa. Jika kita ingin lebih dekat, sekaranglah kesempatan terbaik, kata Pihou. Sekelompok anak mengepalkan tangan mereka dengan erat dan terlihat jelas bahwa mereka cukup gugup. Namun, pada saat yang sama, tampak antisipasi dan kegembiraan. Anak-anak yang tumbuh di hutan pegunungan ini semuanya berani dan berani, jika tidak, mereka tidak akan bertindak sendiri dan melakukan perjalanan ke tempat berbahaya seperti ini. Semuanya bersembunyi di dalam celah-celah batu ini. Aku akan melempar batu untuk menguji semuanya. Seorang anak berkulit gelap berbicara. Namanya Simeng, dan semua penduduk desa memanggilnya Ermeng. Selama latihan bela diri desa batu, ia langsung merobohkan seekor sapi gemuk dan hampir mengangkat kuali tembaga 1000 jin itu. Dalam kelompok anak-anak ini, dia adalah yang kedua setelah Si Hao dan Si Dazuang. Dengan suara hu, sebongkah batu besar terbang dan menyerbu ke kejauhan sebelum suara dong akhirnya terdengar. Itu jatuh di depan tebing batu, dan jatuh ke tumpukan puing, membuat suara besar. Semuanya kaget, tapi untungnya, tidak ada tanda-tanda aktivitas di tebing gunung. Ermeng, jangan terlalu sembrono. Berhati-hatilah. Petik 2. Saya ingin menguji untuk melihat apakah saat ini ada di dalam sarangnya. Sekarang kita tahu bahwa tidak ada masalah, ayo cepat dan periksa. Ermeng berkata sambil mengisyaratkan niatnya untuk bergegas ke depan. Broter Ermeng, mari kita tunggu dulu sebentar. Little Si Hao berbicara saat dia mengambil batu berukuran pantas dan melemparkannya dengan paksa. Dengan suara sou, ia terbang menuju tebing batu dan mendarat di dekat sarang dengan suara gema yang keras. Setelah waktu yang singkat, tebing gunung menjadi sangat damai lagi, dan elang skala hijau tidak benar-benar muncul. Ayo pergi. Kelompok anak-anak itu seperti sekelompok binatang buas, dan dengan teriakan nyaring, mereka menyerang dengan kecepatan kilat menuju tebing berbatu. Saudara Dazuang dan yang lainnya menunggu di sini. Biarkan saya naik ke sana dan lihat dulu, kata Si Hao. Kamu adalah bayi kecil yang bahkan belum berhenti minum susu. Cukup jika Anda hanya berdiri di samping dan menonton. Kita akan pergi. Si Dazuang berbicara, dan sekelompok anak tertawa. Bahkan sekarang, si kecil masih minum susu, dan terus-menerus diejek. Saya mulai makan daging sejak lama. Saya hanya meminumnya kadang-kadang sebagai air. Si kecil bertingkah kesal dan mengerutkan hidung. Dia menatap dengan mata besarnya yang seperti permata hitam besar sambil mencoba membela diri. Tentu saja, si kecil sangat pintar dan tahu bahwa anak-anak yang lebih besar tidak benar-benar mengejeknya tetapi malah menjaganya. Mereka tidak mau membiarkan dia menjadi orang pertama yang mengambil risiko naik. Aku lebih cepat dari kalian jadi jika ada bahaya, aku juga bisa kabur dengan cepat. Si kecil tidak menunggu jawaban mereka, dan seperti monyet kecil,
dia bergegas dengan suara sou dan mulai memanjat tebing batu dengan cerdik dan gesit. Jangan biarkan itu memperhatikan kita. Kami juga pergi. Sida Zuang, Ermeng dan Pi Hou semuanya mengikuti dari belakang dan juga dikejar seperti monyet. Tebingnya memiliki banyak celah, dan anak-anak meminjamnya untuk segera memanjatnya. Mereka dibesarkan di pegunungan besar di sepanjang hutan. Secara alami, kemampuan memanjat mereka sangat kuat dan tidak kalah dengan kera jahat di pegunungan. Akhirnya aku naik sampai ke puncak. Tebing batu tingginya 300 meter. Setelah si kecil tiba, 3 individu lainnya tiba tak lama kemudian. Hanya ketika mereka semua menjulurkan kepala mereka berjalan menuju sarang besar itu. Sungguh sarang yang sangat besar. Pi Hou tersentak kagum. Berdiri sedikit lebih dekat sambil menonton, mereka semua merasa itu mengejutkan. Sarang itu lebarnya 10 meter dan terbuat dari kayu hitam. Itu menempati sebagian besar puncak tebing dan bahkan lebih besar dari salah satu rumah Stony Village. Di luar kediaman burung itu, ada juga beberapa tulang besar yang tertutup darah lengket di atas tebing. Masing-masing lebih tinggi dari orang dewasa, dan benar-benar mengerikan. Secara khusus, di atas tulang binatang berukuran batu kilangan itu, masih ada beberapa bekas cakar yang menakutkan. Masih ada beberapa noda darah yang tertinggal pada mereka, membuatnya tampak sangat menyeramkan. Ini adalah sisa-sisa kerangka gajah bertaring naga. Ini benar-benar menakutkan. Seekor binatang bersayap benar-benar bisa berpesta dengan gajah sebesar itu. Ermeng berteriak ketakutan. Jangan khawatir tentang hal-hal ini untuk saat ini. Sida Zuang berkata, dan mulai memanjat sarang burung hitam. Sesampai di atas sarang, mereka langsung merasakan gelombang bau pekat serta bau darah. Tepi sarang berwarna merah tua, dan terbukti bahwa elang sisik hijau memakan makanannya di tepi sarangnya. Setelah terkontaminasi dengan semua jenis darah binatang untuk waktu yang lama, tempat ini mengembangkan aura mengerikan yang sangat dalam. Burung buas itu tidak ada di sini. Lihat, ada beberapa telur burung. Beberapa anak berteriak ketakutan dan sangat sembrono. Dari apa yang mereka dengar di desa, semua hewan terbang berasal dari telur. Sempurna, ayo segera lakukan dan besarkan mereka di dalam desa. Di masa depan, kami akan memiliki burung ganas raksasa untuk membantu kami berburu. Bawa kembali mangsanya. Pi Hou dengan penuh semangat berteriak. Bagian dalam sarang dilapisi dengan rumput sutra emas lembut. Itu terlihat sangat nyaman, dan telur seperti giok yang berkilau dan tembus cahaya muncul dengan damai dari dalam area itu. Di bagian luar telur ada pola seperti jaring serta titik-titik berserakan, dan kilaunya berkedip-kedip dalam cahaya. Telur burung buas ini semuanya sebesar bak air. Di bawah cahaya yang berkedip-kedip, warnanya hijau tua seperti kornelian, dan di bawah sinar matahari, garis-garisnya cerah dan menyilaukan. Episode ke-8. Elang skala hijau. Langsung ke dalam alurnya. Ermeng yang berkulit gelap sedang cekikikan sampai-sampai air liurnya hampir menetes dari mulutnya. Dia dengan cepat berjalan ke depan dan berkata, ini adalah sarang terbesar yang pernah saya curi dan telur terbesar yang pernah saya lihat. Hehe, benar. Hanya ketika saya mencuri dari sarang semacam ini saya merasakan pencapaian. Pi Hou tertawa terbahak-bahak seperti monyet gunung. Benar-benar indah. Bulu mata si kecil si Hao berkibar saat matanya yang besar berkedip. Dia menyaksikan 3 telur burung hangat yang penuh kilau berkilau seperti kristal. Dia tidak bisa membantu tetapi bersukacita. Menjadi yang termuda, dia sangat penasaran dan ingin memegang telur untuk memeriksanya dengan cermat. Si Meng mendekat, tapi saat dia mengulurkan tangannya untuk menyentuh telur raksasa itu, dia mengeluarkan suara ayu. Dia merasa lengannya mati rasa, seolah-olah disetrum oleh listrik. Apa yang sedang terjadi? Beberapa anak terkejut.
Pada cangkang telur yang seperti batu giok, bintik-bintik dan tanda bersinar indah seperti bintang yang bersinar di langit, dan kekuatan misterius mengalir di sekitarnya. Sangat kuat. The Green Scarlet Eagle adalah keturunan dari binatang purba, dan meskipun garis keturunannya belum murni sejak lama, di dalam jejak hidupnya masih ada beberapa teks tulang yang telah diturunkan. Si kecil mengatakan ini dengan suara yang tajam. Dia mempelajari teks tulang setiap hari dan berhasil menarik pemahaman dari ini. Anak-anak semua kaget dan bahagia. Makhluk yang melahirkan telur ini sangat langka dan kuat, sehingga Tukik pasti akan mewarisi garis keturunannya yang langka dan berharga. Di masa depan, mereka bisa melindungi desa dan sebanding dengan roh penjaga desa. Pancaran cemerlang hanya mengalir di sekitar bintik-bintik di kulit telur. Berhati-hatilah untuk tidak menyentuh area tersebut, dan masukkan ke dalam kantong kulit hewan. Kita harus cepat pergi. Si Dazuang tinggi dan kuat, serta sangat kokoh dan kokoh. Dia mendesak yang lain untuk bergegas, karena sekarang bukan waktunya untuk bermalas-malasan. Secara alami, mereka sudah membuat persiapan lebih awal. Setiap orang membawa kantong kulit binatang, dan mereka dengan cepat membukanya dan dengan sangat hati-hati memasukkan telur burung ganas ke dalamnya. Semuanya ada 3 telur jasper seukuran baskom air, dan selain si kecil, masing-masing dari 3 individu lainnya membawa 1 kantong. Ini bagus, kami benar-benar berhasil. Ermeng sangat senang, dan dia tertawa sampai ingus hampir terbentuk. Piho juga terkikik, dan dia berkata, di masa depan, desa batu kita akan memiliki burung ganas yang kuat sebagai penjaga. Kepala desa, Paman Linghu dan yang lainnya akan yakin bahwa kami telah melakukan yang terbaik dan melihat kami dari sudut pandang yang berbeda. Petik 2. Aeyu. Si Dazuang terhuyung-huyung dan hampir jatuh, tetapi ditopang oleh si kecil. Sarang burung ganas itu ditutupi rumput sutra emas, membuatnya sangat empuk. Namun, di tengah, ada beberapa sisik tersembunyi yang memancarkan kilau logam dingin. Si Dazuang tidak memperhatikan tanah dan menginjaknya. Itu menembus sepatunya, menyebabkan beberapa darah menetes dari solnya. Untung hanya kulitnya yang tergores. Sisik yang sangat tajam. Si kecil Si Hao mengambil timbangan hijau dan mengumpulkannya dengan tangannya. Mereka masing-masing seukuran bayi dan berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Ini pasti sisik burung ganas yang matang, tidak heran ini luar biasa. Kurasa bahkan pedang yang beratnya hampir 100 jin tidak akan bisa membelah timbangan ini. Kata Piho, beberapa anak tidak berani berlama-lama, dan mereka dengan cepat menuruni tebing seperti kadal. Mereka mencapai tanah dengan sangat cepat, menyeka keringat mereka, dan menghela napas dalam-dalam. Bagaimana itu? Apakah kalian mendapatkan sesuatu? Sekelompok anak-anak berkumpul di sekitar. Kami berhasil. Kami menyelundupkan seikat telur burung. Haha, Ermeng tertawa keras. Anak-anak membuka kantong kulit binatang dan melihat isinya. Mereka semua terkesiap kagum saat melihat telur yang sebesar bak air. Telurnya bersinar seperti permata dengan bintik bening yang misterius. Luar biasa. Kami berhasil. Petik 2. Ini sebenarnya telur burung ganas yang kuat. Desa batu kami akan memiliki burung pertempuran terbang di masa depan. Petik 2. Ayo pergi. Mereka senang dan gembira, dan mereka berjingkrak-jingkrak seperti sekelompok binatang gunung kecil. Bergerak cepat, mereka segera meninggalkan Stone Forest dan rumah Green Scarlet Eagle. Kali ini, semuanya berjalan lancar. Ayo cepat tinggalkan tempat ini. Hutan pegunungan lebat dengan pertumbuhan tanaman, dan daun-daun mati menumpuk menjadi lapisan tebal, menyediakan tanah lunak untuk diinjak. Pohon-pohon besar menjulang tinggi ke langit saat menutupi matahari yang terik. Tanaman merambat tua seperti naga saat mereka mengular di sekitar pepohonan. Di daerah yang jauh, berbagai binatang mengaum dari waktu ke waktu,
mengguncang daerah pegunungan. Jarak dari lokasi mereka saat ini ke Desa Batu tidak terlalu jauh. Mereka berada di daerah yang relatif aman, dan mereka tidak benar-benar mendekati daerah berbahaya di dalam pegunungan besar tempat binatang buas berkeliaran. Kita hampir sampai. Satu ledakan energi lagi. Ayo lari kembali ke desa dalam satu tarikan napas. Petik 2. Meskipun sekelompok anak sangat bersemangat, mereka masih merasakan sedikit kekhawatiran di dalam hati mereka. Bagaimanapun, itu adalah elang skala hijau yang bahkan membuat semua orang dewasa terkuat dan terkuat dari desa merasa takut. Mereka berhasil lolos dengan telur elang sisik hijau dari dalam sarangnya, dan rasanya tidak nyata. Tiba-tiba, teriakan burung terdengar di langit yang luas seolah bisa menembus emas dan membelah batu. Suaranya sangat tajam dan kuat, dan memiliki jenis sifat tembus, menyebabkan gendang telinga anak-anak terluka. Oh tidak, elang sisik hijau itu pasti telah kembali dan menjadi gila setelah menemukan 3 telurnya hilang. Salah satu anak berteriak, cepat kabur. Mata si Hao sangat cerah, dan bisa melihat melalui celah-celah di antara pepohonan besar. Dia melihat bahwa di langit ada bayangan yang berputar-putar dan menuju ke sini. Jauh di atas langit, angin kencang menderu-deru. Seekor burung besar membuat bayangan besar di atas hutan pegunungan dan terjun dengan kecepatan yang sangat cepat. Seluruh tubuhnya mengalir dengan cahaya dingin berwarna cian, dan ki ganas itu mencengangkan. Sekarang, semua anak lain telah melihat bahwa di kejauhan, seekor burung besar terbang di langit menuju hutan pegunungan. Kecepatannya sangat cepat, dan itu seperti bintang yang jatuh dari langit. Kecepatannya menakutkan. Sialan, burung yang sangat besar. Lari untuk itu. Petik 2. Anak-anak semua menangis karena khawatir, dan rasa takut tumbuh di dalam hati mereka. Tubuhnya lebarnya 7 atau 8 meter, dan ketika ia melebarkan sayapnya, itu akan menutupi 15 meter. Seluruh tubuhnya ditutupi sisik berwarna hijau, dan itu berkedip dengan kilau logam dingin saat aura jahatnya menekan segalanya. Sekelompok anak-anak berlari ke segala arah, mencoba melarikan diri dengan gila-gilaan dengan mengandalkan keakraban mereka di hutan pegunungan. Mereka secara khusus berlari menuju area rahasia untuk bersembunyi dari binatang buas yang tertutup sisik dan memancarkan cahaya dingin. Hong! Beberapa pohon besar yang menjulang tinggi hancur berkeping-keping oleh sayap bajanya, menyebabkan cabang dan daun beterbangan kemana-mana, dan serpihannya beterbangan kemana-mana. Tampak seolah-olah itu ditempa dari logam, dan saat menyelam, ia menghancurkan semua rintangan di jalurnya. Hal ini membuat orang-orang ketakutan, dan anak-anak berteriak dengan keras. Wajah mereka semua pucat dan mereka melarikan diri secepat yang mereka bisa. Monster besar ini sangat menakutkan, dan dengan sayap baja menghantam, dia menghancurkan segalanya. Sisik-sisiknya berkedip-kedip dengan pancaran dingin hutan, dan dengan sekali penyelaman, itu menghancurkan sebagian besar hutan pegunungan, menyebabkan serpihan kayu dan daun-daun yang hancur beterbangan. Itu terlalu kuat, tubuhnya kokoh tak tertandingi, dan kedua sayapnya seperti bilah lebar. Itu benar-benar mampu menghancurkan puncak gunung, pohon-pohon hutan itu tidak memiliki kesempatan. Itu mirip dengan elang besar, namun tubuhnya tidak memiliki satu bulu pun. Sisik tebal menutupi tubuhnya, membuatnya terlihat seperti ditempa dari logam cair, penuh dengan kekuatan yang mengejutkan. Paruh elang yang melengkung mengeluarkan cahaya hitam dan runcing seperti tombak. Panjangnya hampir 1 meter, dan masih ada darah binatang buas di atasnya, jelas sekali bahwa ia baru saja kembali dari perburuannya. Selain itu, cakarnya bahkan lebih mengintimidasi. Mereka memancarkan cahaya dingin di hutan, dan mereka sangat tajam. Panjangnya hampir 1 meter, dan mereka dapat dengan mudah merobek gajah yang sangat besar. Di atas kepalanya ada beberapa tonjolan seperti bulu,
tapi itu jelas bukan bulu. Sebaliknya, mereka adalah hasil tulang yang tajam. Seperti deretan duri, mereka dapat dengan mudah merobek dada binatang buas besar. Ini tepatnya adalah elang sisik hijau, dan tubuhnya tertutup oleh sisik es dingin cian. Tubuhnya penuh dengan kekuatan tak terbatas seolah-olah ditempa dari baja. Itu menyapu hutan pegunungan, menyebabkan hutan besar menjadi kosong. Hong! Di antara suara gemuruh, pohon-pohon besar yang menjulang tinggi sedang dipatahkan dari pohon demi pohon, dan banyak pohon yang begitu lebat sehingga belasan orang dapat memeluknya. Green Scarlet Eagle langsung menukik ke bawah, dan sayap bajanya menghancurkan semua rintangan di jalannya, membuat cabang dan dedaunan terbang kemana-mana. Terdengar suara peng yang keras, dan batu gunung raksasa yang menghalangi jalannya benar-benar lenyap. Bunga api beterbangan kemana-mana dan bebatuan bertebaran secara acak. Banyak batu berat 100 jin hancur ke 4 arah, mematahkan banyak pohon besar. Itu adalah pemandangan yang sangat mengejutkan. Semua anak merasa kedinginan dari rambut mereka sampai ke tulang mereka. Green Scarlet Eagle ini terlalu kuat. Jika bukan karena bongkahan batu gunung yang menghalangi serangannya, banyak dari mereka kemungkinan besar telah terbunuh. Setelah Green Scarlet Eagle menghancurkan sebagian besar hutan pegunungan, ia terbang kembali ke langit dan melayang di udara. Mata elang tajamnya dengan dingin menatap ke bawah, bersiap untuk menyelam sekali lagi untuk membunuh anak-anak yang saat ini sedang melarikan diri. Desa itu tidak jauh dari sini. Ayo cepat ke sana. Anak-anak berteriak dengan keras. Episode ke-9. Vicious Power. Langsung ke dalam alurnya. Tidak cukup waktu. Kecepatannya terlalu cepat. Tidak mungkin kita bisa kabur kembali ke desa, teriak Pi Hou. Dia meringis kesakitan, karena lengannya baru saja dilempari batu akibat kekacauan itu. Sepotong besar daging pecah, dan darah mengalir langsung dari luka itu. Ada gua yang agak dalam di sini. Ayo bersembunyi di sana sebentar. Si kecil Si Hao berteriak ke arah semua orang. Mereka melarikan diri di dalam pegunungan, dan setelah melewati beberapa batu besar, mereka menyerang sekelompok tanaman merambat raksasa. Si kecil diam-diam menyelinap masuk, dan ketika anak-anak lain melihat ini, mereka semua mengikuti dari belakang. Ini adalah gua yang sangat lembab, dan ditutupi tanaman merambat. Suara tetesan air yang samar bisa terdengar, dan pencahayaannya sangat redup, membuatnya hampir gelap gulita. Gua itu sangat tenang dan tersembunyi, dan setelah masuk, tidak ada anak yang ingin berdiri diam. Mereka semua bergegas masuk, dan baru setelah berlari 10 meter mereka berhenti. Di dalam kegelapan, terdengar suara nafas yang berat. Setelah berlari terus-menerus sejauh 500 meter, 10 anak atau lebih semuanya kelelahan. Baru saja mereka ketakutan bahwa Green Scarlet Eagle terlalu kuat. Jika burung ganas itu menyusul, satu sapuan cakar akan mengubahnya menjadi tumpukan lumpur berdarah dan tulang yang hancur. Sangat berbahaya. Sedikit lagi dan kita akan tamat. Setelah lolos dari malapetaka dan mendapatkan kehidupan baru, mereka semua duduk di lantai. Pintu masuk gua ini tidak terlalu besar, jadi burung ganas itu seharusnya tidak bisa masuk. Meski anak-anak mulai sedikit rileks, mereka tidak lupa untuk berjaga-jaga. Pengalaman yang mereka hadapi kali ini benar-benar berbahaya, dan mayat mereka hampir terkubur di dalam hutan pegunungan. Setelah melarikan diri dari cakar keturunan Archaic Devil Bird itu, mereka akhirnya mulai merasa sedikit lebih tenang, dan punggung mereka tertutup lapisan keringat dingin. Gua itu sangat dalam dan terhubung ke sungai bawah tanah. Angin dingin bertiup, dan anak-anak saling memandang dengan cemas. Beberapa dari mereka cemas, bagaimana mereka akan kembali ke Stony Village. Tak satu pun dari mereka yang berani keluar dari gua ini. Itu benar. Anak kecil, bagaimana kamu tahu bahwa ada gua di sini?
Setelah mereka sedikit tenang, sekelompok anak-anak itu ingat bahwa pada saat yang genting, si kecil menemukan jalan hidup ini. Iya, si kecil itu agak malu, dan dengan malu-malu memainkan sudut-sudut bajunya. Dengan suara gumaman kecil, katanya, "Terakhir kali, saya lari dari desa sambil mengejar burung pipit merah, dan hampir tersesat. Saya tidak sengaja tersandung di sini." Petik 2. Sekelompok anak menjadi bisu. Pria kecil itu hebat dalam segala hal, tapi dia terlalu gelisah, dan sangat ingin tahu tentang segalanya. Ketika dia masih kecil, ada suatu masa ketika dia juga lari keluar desa mengejar anjing kuning besar milik kepala desa. Hehe, hau-hau kecil berusia 3 tahun masih minum susu dan mengejar semuanya. Anak-anak yang lebih tua semua menggodanya. Si kecil merasa malu dan menggembungkan pipinya. Cemberut karena marah, dia dengan polosnya berkata, "Berhentilah menertawakan kalian. Itu adalah seekor burung pipit yang seluruhnya tertutup warna merah darah. Itu tampak persis seperti Archaic Divine Vermilion Bird yang tercatat dalam teks tulang." Petik 2. C. Lupakan keberadaan legendaris itu, bahkan burung awan merah atau generasi selanjutnya akan mampu melenyapkan klan super. Jika itu benar-benar burung vermilion, apakah itu akan memungkinkan Anda untuk mengejarnya? Hanya menguap saja akan melenyapkan wilayah seorang kaisar. Petik 2. Tapi itu benar-benar persis sama dengan apa yang direkam di Bontex. Warnanya merah tua, dan sangat indah. Si kecil mencoba untuk membela diri, dan tangan putih kecilnya digenggam erat. Wajah kecilnya yang memerah sedikit emosional, dan matanya yang besar seperti permata hitam memancar dalam kegelapan. Dong! Tiba-tiba, suara yang menekan terdengar dan membangunkan semua anak. Mereka menoleh untuk melihat, dan melihat cahaya dingin dan cahaya metalik berkedip-kedip di pintu masuk gua. Kepala The Green Scarlet Eagle muncul, dan pupilnya sangat dingin dan dalam saat ia menatap anak-anak di dalam gua. Astaga, dia datang. Banyak dari wajah anak-anak itu tiba-tiba kehilangan warna, menjadi sangat pucat. Tidak ada masalah, pintu masuknya tidak besar, tidak mungkin dia bisa masuk. Ermeng cukup berani, dan saat berbicara, dia mengambil batu seukuran wajah dan melemparkannya dengan seluruh kekuatannya. Peng! Dengan batu besar yang dilemparkan dengan kekuatan 1000 jinnya, kecepatannya cepat, dan kekuatannya juga tangguh. Ini segera menabrak kepala elang skala hijau. Namun, satu-satunya yang terjadi adalah beberapa percikan api dan suara mulai bergema. Logam seperti sisik berwarna hijau berkedip dengan cahaya dingin, dan tidak rusak sedikit pun. Sebagai gantinya, batu itu terbelah menjadi 4 bagian sebelum jatuh ke tanah. Semua orang menarik napas dingin. Burung ganas ini memiliki kulit tembaga dan tulang logam, dan itu terlalu kuat, itu membuat orang gemetar di dalam. Puh! Dengan satu cakar, ia langsung dengan mudah meraih batu seberat beberapa ratus jin, seolah-olah itu adalah kait besi tajam yang mencakar lumpur. Sekelompok anak tercengang. Mungkinkah pintu masuk gua bahkan tidak bisa menghentikannya? Kaca! Suara batu pecah sekali lagi terdengar. Elang sisik hijau mengepakkan sayapnya dan melesat ke angkasa seperti pisau, membelah dinding batu menjadi beberapa bagian. Batu-batu besar bergemuruh, dan tubuh besar itu dengan keras kepala menerobos masuk. Terlalu menakutkan, itu bisa meledakkan gunung rendah seperti ini. Itu tidak akan benar-benar meruntuhkan gua ini dan meratakan area ini kan? Petik 2. Pihol mengeluarkan busurnya dan menyiapkan anak panah. Itu adalah busur keras tanduk naga, dan itu dipotong dari gajah bertaring naga. Biasanya, hanya orang dewasa yang bisa menarik kembali senar tersebut, karena itu terbuat dari bahan busur terbaik desa batu. Siu! Sebuah panah terbang dengan kecepatan ekstrim, dan kekuatan yang besar. Anak panah itu terbang seperti meteor,
cepat dan ganas. Sial. Namun, yang menyebabkan orang-orang terkejut adalah bahwa panah yang ditembakkan ke kepala elang skala hijau hanya menciptakan untaian bunga api, sisiknya benar-benar sulit ditembus. Bahkan jenis busur keras dan anak panah tajam ini tidak efektif. Semua orang merasa takut dan kesal, apa yang akan mereka lakukan sekarang. Bahkan busur sekuat itu tidak bisa melukainya. Selain ini, tidak mungkin mereka naik dan melawannya dalam pertempuran jarak dekat. Mereka terjebak dalam situasi putus asa. Iya, biarkan aku mencoba. Si kecil meminjam tombak besi dari tubuh seorang anak besar yang beratnya hanya 40 atau 50 jin. Dia berlari kecil, dan kemudian dia tiba-tiba mendapatkan kecepatan saat dia bergegas menuju pintu masuk. Pada akhirnya, dia dengan ganas melemparkan tombak besi, dan itu tampak seolah-olah setrip petir menembus udara saat cahaya dingin menyerbu ke arah pintu masuk. Si Hao, yang bisa mengangkat kuali tembaga 1000 jin, menggunakan semua kekuatannya untuk melempar tombak besi. Kekuatan tembusnya menakutkan saat ditembakkan ke arah murid Green Scarlet Eagle. Tombak besi menutupi langit, membuat suara siulan, dan udara bertekanan mengikutinya dengan suara ledakan. The Green Scarlet Eagle terus mencakar anak-anak dengan jijik, dan saat ini adalah momen pertama di mana ia benar-benar mengungkapkan sedikit keheranan. Ia dengan cepat menggerakkan kepalanya, dan tidak berani membiarkan matanya tertusuk oleh tombak besi itu. Setelah suara kiang yang besar, tombak besi itu melesat dengan kecepatan dan kekuatan yang luar biasa saat menabrak kepala elang skala hijau. Seolah-olah dua lempengan pelat logam digiling menjadi satu, percikan terbang kemana-mana, dan suara yang dipancarkan sangat menusuk telinga. Akhirnya, tombak besi itu jatuh ke lantai, tetapi sisik di sudut mata burung ganas itu juga jatuh. Aliran darah mengalir keluar, dan itu sangat menarik perhatian. Suara bergema terdengar dari Green Scarlet Eagle, dan rasanya seolah-olah kilat meretas jiwa seseorang. Itu megah dan masif pada awalnya, sebelum berubah menjadi suara yang tajam dan menembus. Itu seperti raungan naga, sangat menakutkan. Beberapa anak sangat terkejut sehingga mereka mundur beberapa langkah sebelum jatuh dengan pantat mereka ke tanah. Mereka langsung menggunakan tangan untuk menutupi telinga, jika tidak, gendang telinga mereka akan rusak. Burung ganas itu dengan ceroboh membiarkan dirinya terluka, dan akibatnya menjadi gila. Mata elang itu dingin seperti pisau tajam, dan dia menatap si Hao kecil. Mengacungkan cakar besarnya, ia dengan liar mencakar dinding gua dan dengan kuat memaksa dirinya masuk. Batu berguling kemana-mana, dari 10 jin menjadi lebih dari 100 jin, dan hancur seolah-olah kayu itu membusuk. Gua itu sedang robek, dan elang skala hijau dengan marah berteriak saat menyerang. Aduh, burung raksasa ini jadi gila. Kita tidak akan hancur berkeping-kepingkan. Pihao dan yang lainnya semuanya ketakutan, dan beberapa anak mulai menyesalinya. Tidak heran orang dewasa tidak pernah bertindak membabi buta tanpa berpikir, burung ganas ini terlalu menakutkan. Tempat ini cukup dekat dengan desa batu, kakek kepala dan yang lainnya pasti akan mendengar aktivitas tersebut dan mengirim orang untuk menyelamatkan kita. Little Si Hao berbicara. Itu benar, mari gunakan semua kekuatan kita untuk menyerang dan membuatnya marah. Membuatnya mengeluarkan lebih banyak suara. Chief dan yang lainnya pasti akan menemukannya lebih cepat. Si Dazuang berkata sambil mengambil batu besar dan dengan ganas menghancurkannya ke arah burung ganas itu. Teriakan burung menjadi lebih menakutkan, dan mengguncang gua hingga debu mulai berjatuhan di mana-mana. Batu-batu berguling kemana-mana, dan tubuh besar dan padat itu mendekat selangkah demi selangkah, dengan marah merobek dinding batu. Sekelompok anak-anak menggunakan busur dan anak panah untuk menembak matanya dan mengirimkan tombak besi mereka kepada si Hao, Ermeng, dan si Dazuang.
Mereka mengizinkan 3 individu yang paling kuat untuk menembakkan tombak ke mata elang skala hijau. Batuan hutan pegunungan runtuh di mana-mana, dan dedaunan menari-nari dengan liar. Burung ganas itu menutup matanya dan mundur beberapa langkah dari gua, benar-benar meratakan area pegunungan di sekitarnya. Apa yang sedang terjadi? Apa yang menyebabkan elang sisik hijau menjadi begitu gila sampai datang ke desa kami dan menyebabkan keributan seperti itu? Orang-orang di dalam desa Batu mulai menyadari ketidaknormalan itu, dan mulai curiga. Mereka dengan cepat mengirim orang untuk melapor ke beberapa sesepuh, dan sekelompok orang tiba di area peron tinggi kepala desa untuk menonton dari pinggir. Chief, hari ini saya melihat Ermeng, Dazuang dan si kecil bersembunyi diam-diam. Masalah ini seharusnya bukan salah mereka kan? Bocah-bocah ini. Si Lin Hu memukul pahanya, tiba-tiba teringat bahwa ketika mereka sedang mendiskusikan tentang elang sisik hijau, Pi Hou dan beberapa anak lainnya diam-diam sedang menguping. Kepala si Yun Feng segera memahami parahnya situasi setelah mendapatkan informasi ini. Dengan cara yang sangat tegas, dia berkata, cepat pergi, ambil 2 artefak leluhur. Kita akan pergi bersama. Orang-orang terkuat di Stone Village semuanya mengambil tindakan, dan demi anak-anak, mata mereka menjadi merah. Siapa yang peduli jika Anda adalah keturunan dari burung iblis kuno, kami akan tetap bertarung. Beberapa dari mereka membawa 100 jin serigala Fang Poles, dan beberapa membawa busur super setinggi manusia. Beberapa dari mereka bahkan membawa pedang lebar besi hitam yang hampir setinggi mereka. Mereka tampak ganas dan membunuh. Tenang, tidak akan terjadi apa-apa pada anak-anak. Jika elang tak berbulu itu berani melakukan apapun, saya pasti akan mengirisnya menjadi beberapa bagian dan memberikannya kepada babi di desa. Pria-pria ini menghibur istri mereka, berteriak dengan keras sebelum bergegas keluar dari penduduk desa dengan keributan. Kelompok laki-laki yang kuat itu seperti sekelompok binatang buas, dan mereka memiliki tata krama yang kuat. Dari jauh, mereka sudah mulai menembakkan anak panah, dan anak panah yang tebal itu seperti lembing. Mereka juga semua adalah anak panah besi, dan kekuatan mereka sangat mencengangkan. Dong, dong. Setelah panah raksasa ditembakkan, banyak pohon yang tertembus dan patah. Mereka sangat gila dan tirani. Seolah-olah sekelompok orang yang tinggi dan buas berteriak, saat mereka dengan keras memarahi burung ganas itu. Green Scarlet Eagle telah lama menarik diri dari pintu masuk gua, dan pupilnya yang sedingin es sedang menatap para pejuang yang berbudi luhur ini. Ia tidak tahu arti ketakutan karena itu adalah predator terbaik di daerah ini. Selama itu tidak memasuki kedalaman pegunungan, itu bisa melakukan sesuka hati. Memperluas sayapnya, angin kencang menderu-deru. Banyak panah berat dan tombak logam yang ditembakkan ke arah elang itu terlempar. Di tengah suara bentrok, percikan api terbang kemana-mana saat elang mengangkat kepalanya dan berteriak dengan keras. Kemarahan di matanya semakin besar, dan setelah mengepakkan sayapnya, ia melesat ke arah sekelompok orang. Itu memiliki tubuh sepanjang 7-8 meter yang mencapai 15 meter setelah kedua sayapnya diperpanjang. Sosok raksasa yang menyerang memiliki sikap yang sangat menakutkan. Ranting dan daun yang patah dan hancur meledak berkeping-keping, dan bahkan sebelum elang mendekat, aliran udara yang mengerikan sudah membuat wajah orang-orang terluka. Setiap orang harus bertahan bersama. Lin Hu, ambillah artefak korban, kata kepala si Yun Feng. Dengan keturunan burung iblis yang begitu menakutkan yang bergetar hebat, itu pasti akan menyebabkan kerusakan yang fatal. Hanya dengan menggunakan intimidasi artefak harta karun kuno yang diturunkan dari leluhur desa, kita akan memiliki kesempatan untuk membuatnya lari kembali dalam ketakutan. Elang tanpa bulu, kemarilah, serang ke arahku. Si Lin Hu berteriak. Berada di titik paling jauh,
dia mengangkat kepalanya dan menyaksikan burung buas itu menukik ke bawah. Sementara itu dia mengeluarkan sepotong tulang binatang yang menyerupai tulang lengan binatang buas. Murid elang bersisik hijau berkilau seolah-olah memiliki semacam reaksi dan menghentikan serangannya. Tak tergoyahkan, elang itu memelototi tulang yang tidak berkilau itu. Ia mulai berhati-hati, dan paruh hitam setengah meternya tiba-tiba mengeluarkan cahaya yang cemerlang. Sebuah simbol muncul, dan itu mulai memancarkan kekuatan penindas yang menakutkan. Teman baik, elang bersisik hijau ini pasti salah satu dari jenisnya. Tubuhnya memiliki darah yang membawa tanda simbolis, melambangkan kekuatannya yang luar biasa. Kepala tua berseru dengan kagum. Mengaum. Sementara itu, Si Linhu meraung sambil memahami situasi darurat. Dia bertahan, dan menggunakan semua kekuatannya untuk maju. Lengan kirinya bersinar, dan teks tulang muncul dan bersinar dengan cemerlang. Tiba-tiba, dia mengambil potongan tulang lengan itu dan menekannya ke lengannya sendiri. Bang! Dia menghembuskan napas dengan kuat ke udara, dan seolah-olah ada badai yang dahsyat. Sepertinya Raja Binatang Buas telah bangkit, dan itu bahkan membuat takut burung ganas di langit. Itu dengan cepat bergegas menuju langit untuk meningkatkan jarak di antara mereka. Lengan kiri Si Linhu memancar, dan potongan tulang lengan binatang ganas itu menyatu dengan lengannya sendiri. Itu menjadi bagian dari tubuhnya, dan bercampur dengan dagingnya secara misterius seolah-olah tidak ada perbedaan. Cahaya lengan kiri itu tidak hanya menjadi semakin megah, itu juga memadatkan simbol kuno, seolah-olah ada binatang buas yang ingin melarikan diri dari simbol itu sendiri. Episode ke-10. Artefak leluhur. Langsung ke dalam alurnya. Ini adalah barang kuno yang dipadatkan dari sisa-sisa berharga dari binatang buas kuno dan kuat. Teks tulang yang ditangkap oleh manusia secara tepat dikembangkan dari tulang langka dan berharga ini, dan itu adalah akar dari kekuatan misterius mereka. Lengan binatang buas itu menyatu dengan lengan Si Linhu, menyebabkan cahaya terang dipancarkan. Alhasil, kekuatannya meningkat tajam. Tubuhnya yang sebelumnya setinggi 2 meter tiba-tiba tumbuh menjadi 3 meter. Dia menjadi jauh lebih kuat, dan untaian cahaya seperti kilat melingkari seluruh tubuhnya dengan kekuatan yang menakjubkan. The Green Scarlet Eagle meraung. Meskipun itu agak terintimidasi oleh aura yang dilepaskan oleh tulang binatang, itu masih tidak mau menyerah. Cahaya cemerlang berkumpul di paruh hitamnya yang melengkung seperti bilah, dan simbol itu menjadi semakin kuat, itu bersiap untuk menyerang. Kekuatan misterius saat ini terkumpul di paruh burung itu. Itu menjadi semakin gemilang, menyebabkan semua burung dan hewan lain di dalam gunung besar itu gemetar ketakutan. Fei Jiao, kamu juga ikut. Kepala Si Yunfeng memerintahkan penduduk laki-laki kuat lainnya untuk menggunakan artefak leluhur kedua. Si Fei Jiao memiliki kekuatan luar biasa. Dia melempar tongkat besar gigi serigala dan mulai menjalankan kekuatan misterius. Dadanya segera bersinar dengan teks tulang, seolah bintang bersinar satu demi satu. Kulit binatang tua dan berlumuran darah diambil dari dadanya dan dengan keras ditekan ke dadanya. Hong! Aura ganas mulai menyebar ke segala arah, mengejutkan semua makhluk hidup di dalam hutan. Seolah-olah keturunan kuno-kuno telah muncul, bahkan mengejutkan elang skala hijau di langit. Turunnya sekali lagi dihentikan, dan kegugupan terlihat dari matanya yang dingin. Dada Si Fei Jiao berkedip-kedip karena cahaya. Potongan tua dari kulit binatang purba menyatu dengan dadanya, menjadi bagian dari kulitnya. Itu melepaskan vitalitas yang kuat dan pancaran yang mempesona. Akhirnya, simbol misterius muncul. Kepala binatang samar-samar terlihat, seolah-olah mencoba melepaskan diri dari simbol itu. Wajah lain sepertinya muncul di dada Si Fei Jiao. Dengan kulit binatang purba menyatu dengan dagingnya, teks itu perlahan mulai terbentuk,
dan sosok menakutkan dari binatang buas muncul. Tekanan tak terbatas melanda seluruh hutan pegunungan, membuat banyak orang gemetar. Ini persis artefak leluhur desa batu lainnya, sepotong kulit binatang purba. Tidak jelas dari era mana tempat persembunyian binatang ini berasal, tapi jelas masih ditumpahkan dari tubuh binatang buas kuno. Itu bisa memadatkan simbol yang langka dan kuat. Teks tulang yang dimiliki manusia sebagian besar disalin dari tulang berharga dari binatang buas. Namun, ini tidak berarti bahwa semua binatang buas menanamkan kekuatan misterius mereka ke dalam tulang mereka. Masih ada beberapa yang menempel di kulitnya, bahkan ada yang di hati. Cahaya di sekitar tubuh si Fei semakin bersinar, seolah-olah api besar sedang melompat. Seluruh tubuhnya gemerlap, dan dari dadanya, suara gemuruh terdengar. Seluruh hutan terguncang, menyebabkan bebatuan berjatuhan di mana-mana. Ini bukanlah teks tulang yang disalin oleh manusia dan kemudian mencoba untuk dikembangkan dan direproduksi, melainkan jenis kekuatan yang paling primordial. Itu berasal dari tulang dan kulit asli, dan sebagai hasilnya, itu sangat kuat. Desa atau suku biasa tidak akan pernah memiliki yang seperti ini, apalagi kemampuan untuk menggunakan dua artefak leluhur. Jelas sekali bahwa ada suatu masa ketika desa batu cukup luar biasa. Si Linghu dan si Fei Jiao berdiri bahu-membahu dan memandang ke arah langit pada burung ganas itu. Mereka kemudian melepaskan kekuatan artefak leluhur, mengirimkan aliran energi yang menentang surga menuju surga. Semak-semak dan semak duri di dekatnya semuanya terhempas di depan mata mereka. Mata dingin dari Green Scarlet Eagle bingung. Ia tidak berani mendekat lebih dekat dan sepertinya membeku dalam ketakutan. Kedua belah pihak saling berhadapan, dan ada periode ketenangan yang singkat. "Ao, kepala desa sudah datang. Paman Linghu datang untuk menyelamatkan kita." Beberapa anak menjulurkan kepala mereka dari dalam gua dan mulai bersorak. "Ayo pergi, kepala desa dan paman datang untuk membawa kita pulang." Di dalam gua batu, anak-anak berlarian keluar seperti kawanan lebah menuju orang dewasa. Bahkan sekarang, si Linghu dan si Fei Jiao mengandalkan artefak leluhur untuk memberikan dukungan saat anak-anak dan orang dewasa dengan cepat bersatu kembali. "Anak-anak, tidak ada hal buruk yang terjadi, kan?" Sekelompok orang dewasa bergegas keluar. Mereka menggendong anak-anak mereka dan memutarnya saat mereka memeriksa mereka dari cedera. "Tidak apa-apa, kita semua baik-baik saja. Dan hanya ada sedikit goresan pada sebagian dari kita," jawab anak-anak. "Untung tidak ada yang terjadi." Orang dewasa yang gugup akhirnya tenang. Mereka segera mulai memukul pantat anak-anak mereka. "Oh, itu menyakitkan. Mengapa Anda menyakiti kami? Apa kau tidak mengkhawatirkan kami? Mengapa kalian berubah begitu cepat?" Anak-anak berteriak. Seorang dewasa yang tegap mulai berbicara. Ini dan itu. Karena kalian semua tidak terluka, maka harus ada hukuman. Kalian anak nakal bahkan belum menumbuhkan rambut apapun dan Anda berani memprovokasi burung iblis. Jika aku tidak memukul pantatmu dengan busuk, maka aku tidak bisa dianggap sebagai orang tua. Petik 2. Green Scarlet Eagle yang bermusuhan berada di udara saat itu mengungkapkan sedikit aura yang tidak menyenangkan. Namun, itu tidak pernah jatuh, dan dengan waspada tetap berada di udara tanpa segera mengambil tindakan. Kepala desa Si Yunfeng berteriak, "Ayo cepat pergi." Pemahaman Linghu dan Fei Jiao tentang teks tulang tidak terlalu mendalam, jadi mereka tidak dapat menggunakan artefak leluhur secara maksimal. Mari manfaatkan situasi saat ini untuk kembali. Dia sendiri sedang merawat penyakit yang tersembunyi dan tidak cocok untuk berperang. Anak-anak semuanya ditemukan, dan tidak ada hal buruk yang terjadi pada mereka. Ini adalah berita terbaik untuk penduduk desa.
Sekelompok orang mengangkat tongkat besar dan busur besar dengan waspada saat mereka kembali ke desa dengan anak-anak di tengah. Wow, Paman Linghu, kamu sangat luar biasa. Selama ini kakek kepala selalu bereksperimen pada kalian dan secara tak terduga menghasilkan hasil yang luar biasa. Kalian semua jenius. Petik 2. Itu benar. Dan juga, Paman Fei Jiao, senjata apa yang kamu gunakan? Mengapa kita belum pernah melihat ini sebelumnya? Apakah karena Anda harus memahami teks tulang untuk dapat menggunakannya? Paman, kalian sangat hebat dan kuat. Petik 2. Di jalan mundur, anak-anak mengabaikan burung ganas di udara. Mereka memanfaatkan situasi ini untuk menyanjung para orang dewasa, berharap untuk menghindari teguran lebih lanjut setelah kembali ke rumah. Bicara kurang lancar. Saat kita kembali, kalian semua mendapatkan pukulan yang bagus. Mata ayah Pihou membelalak. Elang sisik hijau mengikuti mereka sepanjang perjalanan kembali sampai ia melihat pohon willow tua di dekat desa. Itu tidak berani melanjutkan lebih jauh dan hanya bisa berputar-putar di udara sambil berteriak dengan marah. Semua orang akhirnya menghela nafas lega. Mereka merasakan tekanan yang luar biasa saat diikuti oleh keturunan tirani, karena jika terjadi kecelakaan sekecil apapun, banyak orang akan kehilangan nyawa. Kali ini, kami harus menggunakan artefak leluhur. Saya berharap ini tidak menimbulkan komplikasi, kata lurah. Tenang, kepala desa. Siapa yang bahkan dapat melakukan perjalanan melalui kawasan pegunungan yang berbahaya ini? Tidak ada yang bisa melihat apapun, kata si Linghu. Mudah-mudahan, seperti yang Anda katakan. Barang-barang yang kami warisi dari nenek moyang kami telah berdebu sejak lama. Akan sangat bagus jika tidak ada insiden yang tidak terduga terjadi sebagai akibat dari ini, kata si Yun Feng ringan. Pertumpahan darah yang diantisipasi tidak terjadi, dan mereka dengan selamat kembali ke desa. Keturunan burung iblis itu masih di udara, berteriak dengan suara yang bisa membelah batu. Begitu mereka semua kembali ke desa, gelombang keributan pecah. Semua wanita itu bergegas memeluk anak-anak mereka. Berita yang mereka terima belum lama ini membuat mereka sangat ketakutan. Sementara itu, para lelaki itu langsung mencari tanaman kayu untuk menghajar bajingan tersebut. Bocah kecil, siapa yang mengajarimu membuat masalah? Berdiri diam. Petik 2. Ayah berhenti memukulku. Saya tahu saya salah. Petik 2. Sekelompok anak mulai melarikan diri dengan panik. Pada akhirnya, mereka semua melarikan diri ke halaman kepala desa, memintanya untuk menghentikan hukuman ayah mereka. Setelah sampai di halaman kepala suku, sekelompok anak itu marah karena iri. Si kecil tidak menerima hukuman sama sekali. Sebaliknya, mereka menemukan bahwa dia memegang semangkuk kecil susu dan meminumnya dengan sendok kayu kecil. Wah, anak kecil, kamu minum susu lagi. Anda sudah 3,5 sekarang, kata anak yang lebih besar. Iya, si kecil sangat malu saat dia memegang mangkuk kecilnya. Dia menyembunyikannya dari mata anak-anak yang lebih besar dengan tangan putihnya yang halus. Wajahnya memerah dan bulu matanya gemetar saat dia berkata, kamu hanya melihat sesuatu. Saya, sebenarnya, air minum. Petik 2. Haha. Sekelompok anak tertawa terbahak-bahak. Kita semua dipukuli, jadi kenapa kamu punya susu untuk diminum? Pi Hao bertanya. Itu karena aku memberitahu kakek Chief sebuah cerita yang menurutnya bagus, jadi dia tidak menyalahkanku sama sekali. Mata besar si kecil perlahan bergeser. Cerita apa? Kisah si merah kecil. Siapa yang merah kecil? Sedikit merah adalah bayi burung pipit merah yang kuceritakan pada kalian. Orang kecil itu jelas tidak senang. Sekelompok anak memutar mata. Tidak mungkin kepala desa mempercayai hal itu. Burung vermilion adalah mitos bahkan selama era kuno, jadi bagaimana mungkin ada satu sekarang, apalagi dikejar olehmu. Petik 2.
2 tahun lalu, beberapa harta gunung yang aneh muncul di dalam jurang gunung. Itu menarik banyak keturunan kuno yang kuat, menghasilkan pertempuran hebat yang tak terbayangkan. Nyala api merah menyapu langit, dan selama 10 hari, nyala api surgawi samar-samar dapat terlihat dari seluruh desa. Kepala desa berjalan dan berbicara. Jelas bahwa ada makhluk api di kedalaman gunung, tapi itu tidak mungkin menjadi burung dewa dalam mitos. Sepertinya itu terlalu tidak realistis. Pada saat ini, Si Linghu dan yang lainnya juga tiba. Pertempuran 2 tahun lalu benar-benar mengerikan, kami bahkan masih belum tahu jenis burung ganas atau binatang raksasa apa yang muncul. Ada suatu masa ketika saya bahkan melihat makhluk humanoid menjulang tinggi yang membawa tongkat hitam di tengah malam. Itu melintasi beberapa punggung gunung dengan satu langkah. Sayangnya, saya tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Si Fei Jiao menghela napas. Itu masih menakutkan untuk dipikirkan bahkan sampai sekarang. Dengan kedatangan orang dewasa tersebut, wajah anak-anak tersebut langsung menjadi jelek karena akan didisiplinkan. Mereka dikejar sampai ke kepala desa. Kepala desa, kami mengeluarkan telur Green Scarlet Eagle. Di masa depan, kita bisa membesarkan keturunan burung iblis kuno yang akan sekuat roh penjaga. Mereka dapat membantu melindungi desa kami. Petik 2. Persis. Di masa depan, desa batu kita akan memiliki burung pertempuran terbang. Ini adalah 3 telur burung iblis kuno yang sedang kita bicarakan. Petik 2. Anak-anak semua berusaha pamer sebanyak mungkin dengan harapan menerima pengampunan. Apakah Anda semua tahu berapa banyak daging yang dibutuhkan hanya untuk memberi makan burung ganas selama 1 hari? Makanan selalu langka bagi kami, jadi di mana kami akan menemukan makanan tambahan untuk membesarkan 3 monster besar? Petik 2. Anak-anak itu mengerutkan alis mereka dan mengerutkan wajah. Lebih jauh, apakah kalian semua berpikir bahwa masalah ini telah selesai? Coba lihat di luar desa. Salah satu tetua desa menghela nafas dan berbicara. Anak-anak menginjak platform tinggi dan mengintip ke luar desa. Mereka langsung terkejut. Elang bersisik hijau yang menakutkan telah bertengger di atas batu besar, menatap desa dengan mata sedingin es. Sisik hijaunya bersinar cemerlang karena menjaga pinggiran desa tanpa ada niat untuk pergi. Burung ganas seperti ini adalah yang paling pendendam. Setelah mencuri telurnya, bagaimana dia bisa melepaskannya? Di masa depan, akan sulit bagi desa kami bahkan untuk meninggalkan desa untuk berburu. Si Fei Jiao menjadi khawatir. Wajah anak-anak itu menjadi pucat pasi. Mereka tahu bahwa mereka telah menimbulkan bencana besar. Iya, mari kita kembalikan telurnya. Saya merasa tidak enak karena elang sisik hijau dipisahkan dari anak-anaknya. Pria kecil itu mengedipkan matanya yang besar dan berbicara dengan suara lembut. Elang ini sangat menakutkan. Jika kita tidak mengembalikan telurnya, itu mungkin mengganggu kita tanpa henti, meninggalkan desa dalam keadaan keresahan yang konstan. Meskipun kita memiliki artefak leluhur, akan sangat sulit untuk mengalahkannya. Lagi pula, tidak ada seorang pun di sini yang dapat menampilkan kekuatan sebenarnya dari artefak berharga. Petik 2. Penduduk desa memutuskan untuk mencoba dan mengirim telur keluar. Mereka akan menemukan metode lain jika ini gagal. 3 telur berwarna giok berukuran baskom air itu berkilau dan tembus cahaya. Garis-garis dan bintik-bintik menghiasi permukaannya, dan cahaya indah mengalir di sekitarnya. Kekuatan misterius dari simbol berputar-putar dengan padat saat kemegahan ilahi melayang. Bahkan sebelum semua orang mengambil lebih dari beberapa langkah dari halaman, di samping altar yang berdekatan dengan rumah kepala desa, pohon willow hitam hangus tiba-tiba bergerak. Itu hanya memiliki 1 cabang, tapi cahaya warna-warni hijau berputar di sekitarnya. Itu turun seperti rantai dewa berkilau untuk mengelus salah satu telur dengan lembut.
itu segera meletus dengan cemerlang. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.